Beauty Entrepreneurs, kembali lagi dengan saya Vera Oktavianti. Banyak sekali dari Anda yang mungkin sudah punya ide ya untuk membuat produk kosmetik, namun terhenti langkahnya karena melihat tembok besar, tembok tinggi di hadapannya. Tembok penghalang ini adalah pengetahuan, strategi, dan bagaimana jalan menuju ke sana. Dalam karir saya dalam memanage banyak brand dengan produk-produk yang memiliki segmen yang berbeda-beda, sebenarnya setiap produk itu selalu ada marketnya. Dan akan berhasil jika kita tahu target konsumen kita dan bagaimana menemukan mereka dan kita menawarkannya kepada target konsumen yang tepat. Ini saya belum bicara kualitas ya. Sebagai orang yang memiliki background science, chemistry tepatnya, secara pribadi saya bisa menilai mana produk yang berkualitas lebih baik secara sains. Namun realitanya yang menentukan adalah konsumen gitu. Konsumen itu akan merasa what's in it for me, bagusnya buat saya apa, cocok gak buat saya, manfaatnya apa buat saya, gitu kan. Dan konsumen gak peduli dengan background Anda, mau saintis, farmasis, dokter, bahkan gak punya background sekalipun, mereka gak peduli. Karena it's all about them, not you. Inilah pentingnya kita memahami target konsumen kita. Nah, memahami target konsumen kita ini adalah bagian dari menyusun strategi brand, ya kan? Jadi ada faktor XXX di luar yang sering mungkin Anda perdebatkan terus ya, masalah produk feature and benefit. Ada faktor yang akan menuntun mereka untuk memutuskan memilih brand yang mana. Itulah kenapa brand strategi itu sangat penting. Ada 5 pondasi yang penting nih kalau Anda ingin memulai brand kosmetik sendiri. Yang pertama tadi ya, saya sudah sedikit menyinggung tentang brand, karena hampir setiap minggu ada brand baru kan ya. Kalau Anda lihat di situs BPOM, selalu ada yang baru setiap bulannya ribuan gitu. Maka brand Anda harus punya daya tarik dan keunikan di mata mereka. Yang konsumen itu akan merasa ini gue banget. Jadi karakter dan value-nya itu sesuai dengan mereka. Kalau sesuai, itu kan mereka akan merasa familiar ya. Akhirnya konsumen nanti akan memilih produk Anda dibandingkan dengan yang lain. Dan pada prinsipnya, brand dan branding itu adalah membina hubungan dengan mereka untuk mendapatkan ini. Kuncinya, pahami target konsumen Anda. Kalau sekarang ini Anda sudah launch, dan kalau ditanya target konsumennya siapa Mbak? Masih hanya umur, penghasilan, nah berarti balik lagi, lihat lagi, amati lagi, observe lagi ya, tentukan lebih spesifik lagi. Di bagian pertama ini Anda harus buat strateginya sebelum Anda habiskan uang banyak untuk iklan, promosi, kampanye, memilih influencer ini, memilih endorser ini gitu ya. Jadi yang pertama ini tetapkan dulu. Oke, yang kedua adalah produk. Nah, produk ini mencakup kualitas, kemudian USP, Unique Selling Proposition, dan juga stakeholder yang membuat produk ini, yang ada kaitannya dengan produk ini. Misalnya manufacturer atau pabriknya siapa, kemudian supplier kemasannya dari mana, desain kemasannya bagaimana. Nah, jadi keseluruhan stakeholder atau hal yang berkaitan dengan produk dan memastikan kualitas produk baik dari sisi kualitas isinya dan juga estetik kemasannya. Yang berikutnya adalah legalitas. Yang pertama, legalitas untuk perusahaan. Kalau misalnya Anda ingin membuat dalam bentuk perusahaan PT atau CV. Kalau misalnya Anda membuatnya dalam bentuk PT atau CV kan akan kelihatan lebih profesional ya. Karena untuk pabrik baklun pun juga ada yang hanya menerima atau bekerja sama dengan yang berbadan usaha aja, PT atau CV kan, dan tidak menerima individu. Tapi jangan khawatir kalau misalnya Anda sepertinya belum dulu deh untuk PT atau CV pakai individu juga masih bisa. Saat ini masih ada pabrik maklon yang bisa bekerja sama dengan individu. Yang kedua ini adalah izin edar BPOM. Ini penting banget ya, jadi no excuses. Tapi kan ini bikin dari bahan alam. Ingat, yang menilai produk Anda itu aman atau tidak, itu adalah otoritasnya BPOM. Dan karena izin edar BPOM ini adalah menjamin keamanan produk untuk konsumen, ini sebenarnya adalah wujud sayang Anda, wujud kasih sayang Anda kepada konsumen kan. Jadi pastikan produk Anda sudah memiliki izin edar BPOM sebelum diedarkan. Yang ketiga yang kadang lupa nih, pendaftaran merek. Ini adalah untuk menjamin perlindungan. Terkadang memang untuk merek mungkin Anda sudah punya ide sekarang. Nah, kalau misalnya sudah punya ide sekarang walaupun belum ada produknya, Anda bisa langsung daftarkan. Jadi pelindungan merek, pendaftaran merek jangan lupa. Berikutnya adalah finansial. Hari gini gak ada yang gak pakai uang kan ya. Budget atau dana ini penting banget untuk menggerakkan semua aktivitas perusahaan gitu kan. Besar kecilnya budget yang dibutuhkan ini tergantung dari goal yang Anda ingin dapatkan. Dan budget ini juga menentukan seberapa cepat Anda meraih goal itu ya kan. Kalau misalnya budgetnya terbatas banget, otomatis konsekuensinya adalah Anda harus lebih bergerilya. Beda dengan ketika Anda memiliki budget yang lebih longgar. Dan jangan lupa di sini teman-teman ya, beauty entrepreneur, dana cadangan.
Dana cadangan nih penting banget ya, jadi jangan dihabiskan semua ya, karena bisnis itu terkadang tidak semulus wajah teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa siapkan dana darurat, seperti misalnya tiba-tiba ada COVID kayak gini kan gak ada yang menyangka kan ya. Yang berikutnya adalah operasional atau teamwork atau organisasi ya. Jadi di sini karena kita nggak mungkin bekerja sendirian kan walaupun Anda solopreneur atau berdua dengan pasangan, ketika Anda sudah meluncurkan brand ini berarti bisnis Anda sudah sangat serius gitu, jadi harus dipersiapkan. Anda harus memiliki tim, walaupun berdua, bertiga ya. Kemudian job desk-nya apa harus Anda tentukan, karena biasanya kalau pertemanan itu kalau nggak ada job desk yang jelas, itu nanti biasanya berantem ya kan. Kalau udah berantem itu pasti kerjaan akan terganggu kan, jadi nggak enak banget. Jadi job desk-nya harus jelas. Kemudian KPI ini adalah Key Performance Indicator. Ini adalah penilaian atau pengukuran pekerjaannya ini sesuai dengan harapan atau tidak. Sebenarnya KPI ini juga akan menghindarkan dari penilaian yang subjektif ya, tapi lebih objektif karena ada ukurannya gitu. Jadi walaupun kecil, usahakan kita berlatih untuk mulai profesional ya, beauty entrepreneurs. Dampak kinerja dari tim atau organisasi Anda ini nanti baliknya juga ke brand Anda sendiri kan gitu. Misalnya customer service happy karena dia happy kerja di tempat Anda, maka dia akan menciptakan experience yang berkesan kan ke konsumen kan, maka mereka akan oke, brand ini bagus banget ya gitu. Nah, jadi teamwork operasional ini sangat penting banget dan itu bisa memengaruhi reputasi brand Anda. Semua yang dilihat oleh konsumen itu nggak hanya produk aja kan, tapi juga semua yang dilihat dari perusahaan itu. Inilah yang akan membentuk persepsi dia, itulah brand. Dan saya yakin banget mungkin Anda pengen bikin seperti brand A, brand B, brand C, bisa banget. Yang paling penting adalah mulai di mana Anda sekarang. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan terima kasih, sampai jumpa.